Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Faedah uzlah yang keenam, buku hijau halaman 159. Faedah yang keenam, ada kesempatan untuk beribadah, berzikir, dan niat yang kuat untuk berbuat takwa dan kebaikan. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya jika seorang hamba dalam keadaan seorang diri pasti memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Tuhannya dan menyatukan anggota dan batinnya dan hatinya dalam beribadah, konsentrasi, karena sedikitnya sesuatu yang mengganggu. Uzlah menyendiri. Bapak, menyendiri memang bagus. Ini salah satu dari rukun thariqah. Tapi menyendiri tidak boleh menghiraukan, mengabaikan keluarga. Menawi tiyang niku gadah bojo, gadah anak, boten bareng ditinggal menyendiri gak kerja. Iki berbahaya. Berbahaya, akhirnya bojo tidak ada biaya hidup, anak tidak ada biaya hidup, tidak ada biaya untuk mencari ilmu. Niki bahaya. Pirang-pirang masa sekarang kalau bapak dua anak bojo ditinggal ngluyur, nginep-nginep neng sarean, jalan kaki, kadang betek Sayyid Sulaiman, jalan kaki datang Troloyo Mbah Jumadi Kubro, jalan kaki teng Sunan Ampel,
jalan kaki teng Gresik itu baik kalau memang bujang. Tapi kalau punya istri, punya anak, tidak boleh. Jadi uzlah ada waktu-waktu tertentu jika punya tanggungan amanat, amanat istri, amanat anak, mboten oleh ditinggal menyendiri, mboten bareng. Niki membahayakan istrinya, membahayakan anaknya. Bisa-bisa jadi mengke istri melakukan perbuatan yang jahat, melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Jenenge wis keluwen ngopene anak terus pundi. Nah niki mengke berat. Waktu kerja ya tetap kerja kalau punya istri, punya anak. Atau dia menjadi seorang buruh, menjadi seorang hamba. Kebetulan jadi seorang hamba tapi melakukan thariqah. Kebetulan seorang buruh tapi mengamalkan thariqah. Ini waktu uzlahnya waktu yang tertentu, tidak terus menerus. Ranten enten nglakoni thariqah dadi sopir, lakoni thariqah dadi kernet, lakoni thariqah tapi dadi budak, jadi seorang buruh. Nah, ku waktune kerja ya kerja, waktune uzlah. Nah, menawi kula jenengan seorang yang bukan budak tapi buruh kerja. Apa kerja nukang batu, apa kerja nukang kayu, napa mawon. Nah, kerja iki tujuane adalah golek rizki, golek maisah. Aja sampai kerja golek maisah tinggal ibadah. Ki pirang-pirang para bapak wong kerja tapi malah gak salat. Kerja ninggalno jamaah, kerja ninggalno salat, bahkan naudzubillah min dzalik kerja ora jumatan. Iki lah tujuane apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah gawe manusia, gawe jin itu tidak ada lain adalah untuk berbakti kepada Allah. Nah, ini masalah kerja ya. Iki kanggo maisah. Nanti maisah kanggo ibadah. Jangan sampai golek maisah tidak ibadah. Bapak dikhawatirkan nanti manusia seperti binatang. Seperti binatang uripe mung kanggo mangan, ngombe, turu, mangan, ngombe, turu, kumpul, akhirnya mati. Bapak dicontohaken seorang wali. Wali niki dadi buruh. Dadi buruh. Bahkan tidak sekedar buruh tapi budak. Para bapak niki ditulis kalian Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi.
Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qayyubi. Beliau wafat tahun 1069 Hijrah. 1069 Hijrah. Ukiya anna rajulan istara gulaman faqala lahu ya maulaya uridu minka salasata syurutin ahaduha alla tamna'ani ani sholat idza dakhala waktuha wasani antas tahtimani bin nahar wala tusghilani bilail wasalis antaja'ala li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi faqala lahu laka dzalik fangdur ila hadhil buyut fatafa biha hatta ra'a baitan kharaban fahtarahu faqala lahu maulahu limah tarta al kharab faqala ya maulaya ama alimta andal kharab yakunu ma Allah imaran wa bustanan fasara gulam yakwi ilahi bilail fa fi ba'dil layali ittakhadha maulahu majma'an lisyarab walahwi falamman tasawfal lail wa tafaraqa ashabuhu qama yatufu fitar wa waqa'a basaruhu ala hujratil ghulam wa idan fiha kindilun min nurin mu'allakun minas sama wal ghulamu fi sujud yunaji rabbahu wa wa yaqulu ilahi aujatta alayya hikmata maulaya naharon walaula mastaghaltu illa bihikmatika laili wa nahari fa'darni rabbi walam yazal maulahu yang duru ilaihi hatta tola al fajru fatafa al kindil wal ta'amas saqafu faja'a rajulu wahbara imra'atahu bidzalik falamma kanatil lail al-qabilah aqama rajulu wa imra'atuhu ala hujrah wal kindulu mu'allakun wal gulamu fi sujud wal munajat ila tulu'il fajri thumma da'awal gulam wa qala lahu anta hurun biwajillahi ta'ala hatta tatafarragha li khidmati man kunta ta'tadiru ilahi wa akhbarahu bima ra'a min karamatihi ala Allahi ta'ala falamma sami'a dzalik rafa'a yadayhi wa qala ilahi kuntu as'aluka alla takshifa satri wa alla tudhira hali fa idza kasaftahu faqbitni ilaik fa khara maitan rahimahullah ta'ala. Oh bapak niki kula waca basa Arabe.
pengen poco sing terakhir enten hikayah buku niki nggih buku ijo niku wonten buku niki terjemahe wau sing kula waca niku basa Arabe nggih halaman 166 diceritakan ada seorang laki-laki membeli seorang budak atau hamba sahaya. Ketika laki-laki itu akan membelinya, budak itu mengajukan syarat kepada si pembeli. Wahai majikanku, aku mengajukan 3 syarat kepadamu. 1, jangan melarangku melakukan sholat ketika sudah masuk waktunya. Nggih para bapak, aman delok bukune niku. Artinya kerja ya kerja, tapi ojo sampai tinggal ibadah. Mulane biyen nate kula aturaken lapangan kerja nomor 1 yang halal. Nomor 2, jangan sampai pekerjaan mengakibatkan teledor beribadah. Ana penggawean tapi ibadah teledor ojo dilakoni. Teledor ibadah ojo dilakoni. Bapak yo ana sak temene gak teledor tapi aras-arasen. Nyambut gawe neng bingkil. Setiap saat gupak ambek uli. Nggih. Gupak ambek uli. Iki nek wektune salat zuhur, wektune salat asar. Iki telaten apa ora adus sabunan ngilangi uli. Uli yang nempel pada kulit yang ganggu ya untuk wudhu. Tapi kalau telaten nggak apa-apa. Tapi biasanya aras-arasan. Kono Mekah akhirnya zuhur gak salat, engko asar gak salat. Lah kerja untuk apa? Ya, mencari rezeki untuk ibadah. Tapi cari rezeki tidak untuk ibadah, tangting meninggalkan ibadah. Ya, ada satu berita kawan-kawan yang kerja di Hong Kong. Itu ada yang nggak boleh sholat, nggak boleh Jumatan, walaupun gaji besar, untuk apa kalau nggak bisa sholat? Ya seperti itu, tinggalkan saja, cari lapangan kerja neng negarane dhewe. Apa dodol kangkung, ya apa dodol apa, ya. Yang penting ku nggak ninggali ibadah. Ya biasanya ibu-ibu lijo, dadi lijo dodol apa. Para bapak, biyen kula nate matur jenengan, kula niku nikah niku dalam keadaan masih aktif di pondok. Orang tahu belajar nyambut gawe. Ya. Ketika sudah nikah wis diramekno belajar nyambut gawe neng pasar. Aku ndelok tukang cukur, tak takoni tukang cukur. 1 bulan hasilnya berapa? Sekian. Saya datang ke warung kopi sama goreng-gorengan, tak takoni 1 bulan berapa? Kira-kira sekian. Aku takon bakul dawet, tak takoni kira-kira 1 bulan dapat berapa?
tak takoni bakul pindang, tak takoni. Ya bakul-bakul pedagang yang nyegati hasil bumi dari kampung-kampung, dari gunung. Ya sak tret ya singkong, ya apa jenenge pohong, telo kayu, ya ubi kayu. Iku tuku dideleh ning pinggir dalan, ditunggoni, tak takoni 1 bulan dapat berapa, sekian. Iku rata-rata ku padha mbek gajine PNS Ruang 2. Karena waktu itu ada teman saya PNS Ruang 2, gajinya ya sakmono iku. Rezeki itu oleh Allah sudah dibagi. Wis sembuh kono sing dicekel, sing penting halal. Nomor loro enggak malu, lapangan kerja apa saja, ojo izin. Aku tahu dodol kayu, ya saka ploso aku mlaku tak cegati, tak tuku, tak deleh pinggir dalan, tak tunggoni. Saya pernah dodol beras, saya pernah ngeraduk air mancur, pernah. Saya pernah dodolan lengok gas, pernah. Yang penting ojo sampai tinggal ibadah, aku ojo sampai tinggal mulang di madrasah. Ya, nyatane nganti saiki aja urip. Nah, ini si budak tadi itu syarat pertama, kalau waktunya sembahyang aku jangan dilarang melakukan sembahyang. Pak ngono. Tadi sampai nek kerja ning Juragan ya ngono. Pak, kalau waktunya Jumatan saya Jumatan. Ngono ya. Ya, kapan nek? Oh ya ojo no. Ora usah kerja lah apa. Kerja ninggal salat. Yang kedua, menyuruhku bekerja hanya di siang hari. Awan tok, bengi kanggo napa? Uzlah. Nah ini malam untuk uzlah. Jadi oleh karena kewajiban kerja siang ya kerja. Kalau jangan nyambut gawe ning pasar. Kalau bapak gawe perusahaan tahu, perusahaan tempe, ya kerja. Kalau malam ya untuk ibadah pada Allah. Siang jamaah, kalau bisa di masjid, nggak bisa di mushola, nggak bisa jamaah dengan keluarganya. Ojo sampai gak jamaah. Walaupun dengan orang satu, dengan istrinya saja, jangan tinggal jamaah. Kalau bapak jamaah, oh jamaahku janjinya Allah. Jadi orang yang jamaah 5 waktu terus istiqomah dijanji tidak akan fakir selama hidup. Kedua, tidak akan disiksa di kubur. Yang ketiga, kalau menerima catatan amal, menerima dengan menghadap dan tangan kanan, satu tanda amalnya diterima. Yang keempat, kalau besok melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat, lap sudah sampai di surga. Yang kelima, dibuatkan rumah ya bersama dengan para nabi. Di perumahannya itu bersama dengan perumahnya para nabi. Yang kelima, rumahnya itu bertingkat 40. Tingkat 40, satu tingkat antara bumi dan langit. Bumi langit ya tingkat 40 sampai berapa tingginya? Itu jamaah. Ya. Jamaah. Jangan sampai enggak jamaah. Walaupun dengan istrinya sendiri atau dengan anaknya. Ya.
Ojo dia diremehkan jamaah. Jadi ini janjinya yang kedua ya. Waktu kerja hanya di siang hari. Ini aja ada syarat waktunya sholat. Jadi itu sudah adzan, wah ini janji saya Pak, ya pergi ke masjid jamaah. Oh dekat musola, jamaah di musola. Loh saya amati banyak kerja Jumatan gak Jumatan. Naudzubillah min Allah Bapak ya. Kemudian syarat yang ketiga, menyiapkan satu rumah untukku dan siapapun tidak boleh memasukinya kecuali aku. Kan rumah, yo mbuh rumah apa gubuk ya. Sing penting ku rumah ya, tempat istirahat yang tidak dimasuki orang lain. Inilah namanya uzlah ya. Jadi oleh karena kesempatan uzlah hanya malam hari, ya malam hari tok uzlah. Ya, ini ya menggunakan kesempatan untuk ibadah Allah, lahir dan batin menyatu, konsentrasi. Majikan itu menjawab, 3 persyaratan itu saya terima. Sekarang lihatlah rumah-rumah ini dan pilihlah yang cocok untukmu. Dituduhno ya, tempat-tempat penginapan karyawan, budak-budakku dituduhno. Kemudian budak itu memilih rumah-rumah tersebut hingga ia melihat ya. Kemudian budak itu melihat rumah-rumah tersebut hingga ia menemukan sebuah rumah yang sudah rusak. Omahe wis rusak. Ya. Kemudian ia memilihnya. Kenapa engkau memilih rumah yang sudah rusak? Tanya sang majikan. Wahai majikanku, tahukah kamu bahwa rumah yang rusak itu akan menjadi rumah dan taman yang indah dan terpelihara manakala penghuninya selalu bersama dengan Allah. Jawab budak itu, dia masuk rumahku rusak, tapi ini ibadah yang aktif, munajat pada Allah, jadi indah. Kemudian budak itu setiap malam bertempat dan bermalam di rumah itu. Pada suatu malam sang majikan mengadakan suatu pesta besar-besaran untuk makan, minum, dan hiburan, mengundang teman-teman dan sahabat karibnya. Di pertengahan malam acara usai dan teman-temannya membubarkan diri ke tempat tinggal masing-masing. Setelah itu sang majikan mengelilingi rumah dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba pandangannya mengarah ke tempat tinggal budaknya. Ia terkejut karena di dalam tempat tinggal budak itu terdapat lampu gantung yang indah dari cahaya yang menggantung dari langit. Si budak dilihatnya sedang bersujud dan berdoa kepada Tuhannya. Wahai Tuhanku, Engkau telah mewajibkan atas diriku melayani majikanku di siang hari. Seandainya tidak ada kewajiban itu, niscaya aku akan sibuk melayanimu pada malam dan siang hari. Maka ampunilah aku, wahai Tuhanku. Dalam munajat berdoa ngoten terus.
Sang majikan tak henti-henti memandangnya hingga terbit fajar. Dilihatnya bahwa lampu gantung itu naik ke atas langit dan atap rumah menjadi rapat kembali seperti semula. Kemudian sang majikan memberitahu istrinya tentang kejadian yang telah dilihatnya tadi malam. Pada malam berikutnya sang majikan bersama istrinya melihat tempat tinggal budaknya. Keduanya sama-sama melihat lampu gantung turun dari langit dan budak itu sedang bermunajat dalam sujud sampai terbit fajar. Pagi harinya sang majikan dan istrinya memanggil budak itu seraya mengatakan, engkau merdeka atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau leluasa untuk melayani Tuhanmu yang telah kamu mohon ampunannya. Majikan dan istrinya menceritakan kepada si budak tentang apa yang mereka lihat dari karomah-karomahnya. Setelah si budak mendengarnya, kemudian ia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, wahai Tuhanku, aku telah memohon kepadamu agar engkau tidak membuka tabir rahasiaku dan tidak memperlihatkan keadaan diriku. Maka setelah engkau buka tutup rahasiaku, cabutlah nyawaku untuk bertemu denganmu. Kemudian budak itu terjungkal dan meninggalkan dunia selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ini para bapak, jadi uzlah bagi orang yang masih kerja itu enggak boleh terus lungo neng kuburan, gak muleh-muleh ya. Nah, kalau sendirian tidak apa-apa, bujang. Tapi kalau istri punya anak gak boleh, itu kewajiban ya, kewajiban. Ini yang ke-6. Yang ketujuh, merasakan manisnya taat dan lezatnya munajat, karena rahasia hatinya kosong. Abu Thalib rahimahullah berkata, Abu Thalib al-Makki, waline Allah, seorang murid tidak akan shadiq, tidak akan jujur benar sebelum ia merasakan manis, giat dan kuat dalam penyendiriannya, seperti ia rasakan dalam pergaulan. Jadi kalau dalam pergaulan itu ibadah kok manis, ibadah kok giat, maka dalam penyendirian harus seperti itu. Loh Bapak, kalau bersama dengan banyak orang kok giat di dalam beribadah, tapi kalau sendirian kok tidak, itu satu tanda riya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena Allah wajah, tanda-tanda riya ada 3. Satu, giat jika bersama-sama dengan orang banyak, tidak giat jika sendirian. Ya, kalau jangan nek teng masjid, jenenge sholat tahiyatul masjid dilakoni, qobliyah dilakoni, jamaah wiridan dilakoni. Setelah jamaah ba'diyata sholat dilakoni.
karena bersama banyak orang giat. Tapi kalau sembahyang di rumah, qobliyah gak dilakoni, wiridan gak dilakoni, ba'diyah ora pisan, itu satu tanda riya. Ya. Kalau bapak iku iso digrayai awake dhewe, iso digrayai. Kalau bersama orang banyak wiridannya komplit, tapi kalau sendirian wiridannya enggak komplit. Nah, ini tandanya riya. Tanda riya yang kedua, kalau dipuji menambah, tapi kalau dicela mengurangi. Oh, nek dipuji ditambah ibadah, tapi nek dilokno disudo. Hingga rasa tenangnya niki seperti yang ia rasakan dalam pergaulan, hingga rasa tenangnya ada dalam kesendiriannya, dan rasa enaknya ada dalam penyendiriannya, serta kebagusan amalnya ada dalam rahasia batinnya. Bapak niki Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi pengene menceritakan yang dialami oleh Waliullah Dhinnun Al-Misri. Dhinnun Al-Misri itu wafatnya tahun 245. Dhinnun Al-Misri wafat tahun 245. Dhinnun Al-Misri rahimahullah qala maratu bi raudatin khadra wa ra'aitu syaban yusalli tahta syajarati tufahin walam a'rif annahu yusalli fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam faqaratu salam alaihi falam yarudda summa aujaza fi sholatihi falamma faragha minha kataba bi usbu'ihi alal ardi mana al-lisanu minal kalami li'annahu sababu roda bal jalibul afati fa idza nataqta fakun li rabbika dzakiran la tansahu wahmadhu fil halati falamma qaratu dzalika bakaitu tawilan summa katabtu fil andi bi usbu'i wa ma min katibin illa sayubla wa yubki dahru ma katabat yadahu wala taktub bi kafika ghayra syai'in yasuruka fil qiyamati antarahu. Al-Misri cerita di kaya niki sami ditulis oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pada suatu hari aku berjalan
Tiba-tiba aku menemukan kebun yang hijau, perkebunan yang hijau, di perkebunan yang subur. Tiba-tiba aku melihat seorang anak muda yang sedang sembahyang di bawah batang pohon apel. Di bawah pohon apel. Aku tidak mengerti bahwa dia sedang sembahyang. Mergo aku gak ngerti, aku lu salam, Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Saya ulang-ulangi, Assalamualaikum. Dia tidak menjawab. Akhirnya dia mempercepat sembahyangnya. Sembahyang dipercepat. Setelah selesai sembahyang, jari-jarinya menulis di atas bumi. Dijawabannya dengan tulisan di atas bumi. Dia nulis yang lemah, merupakan syair. Mone alisa nominal kalami li'annahu sababur rota bal jalibul afati faidha natok tafakun li rabbika dzakiran la tansahu wahmadu fil halati moni alisa nominal kalami li'annahu babapurrota bal jalibul afati fa'idha natok tafakun di rabbika dzakiran la tansahu wahmadhu fil halati. Tulis tengone lemah, artinya lesanku dilarang berkata. Lesanku dilarang berkata. Karena perkataan itu menjadi sebab kehinaan. Bahkan kadang-kadang bisa mendatangkan mara bahaya. Para bapak, niki dalam rangka sumtu. Jadi seorang anak muda niki dalam rangka sumtu, poso bisu. Poso bisu, poso gak guneman. Oleh ora guneman sampai ditakoni mboten jawab nganggo lesan, nganggo tulisan. Jawabannya, lesanku dilarang untuk berbicara. Karena berbicara itu terkadang menjadi sebab kehinaan. Bapak ngomong iku bisa dadi hina. Contohnya Ahok. Karena berbicara contoh gampang loh, gampang pirang-pirang. Karena berbicara
itu menjadikan satu kehinaan. Dan terkadang berbicara itu menarik, mengakibatkan beberapa bahaya. Kono guneman menyinggung, guneman menyinggung. Kalau ningali TV dulure dhewe dipateni, dimontilasi, dipendem nganggo semen. Itu karena ngomong menjadikan bahaya. Lane wongku sing apik menang. Bagi orang alim menang iku jadi perhiasan. Jadi perhiasannya orang alim. Orang bodoh nek menang nutupi kebodohannya. Wong bodoh ku nek ngomong ketok gobloke. Apik menang. Wong alim menang bagus, tambah menjadi keindahannya. Fa idza nataqta fakun li rabbika dzakiran. Kalau memang kamu pengen berbicara, maka zikirlah, berzikirlah kepada Tuhanmu. Jadi ngomong zikir, ya. Ngomong zikir. Kalau Bapak zikir, kadang-kadang kula jenengan niku menganggap remeh zikir. Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi bila mengatakan ada 7 kalimat, siapa yang bisa menjaganya maka mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, dosanya diampuni Allah sekalipun seperti buih lautan. Jika beribadah merasa nikmat, jika hidup yang mulia, jika mati yang mulia. 7 kalimat para Bapak. Iki kapane dirutini. Kata Al-Faqih Abu Les As-Samarqandi yang wafat tahun 375 Hijrah. 1. Jika melakukan sesuatu yang baik, apa ngombe, apa mangan, apa nulis, apa mulai belajar, apa mulai masak, apa mulai nukang, membaca Bismillahirrahmanirrahim, jenenge kalimat basmalah. Niki pun kulino para Bapak, tapi kadang kula jenengan supe lali. Jika sudah selesai melakukannya, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Iki kadang-kadang ya lali. Mulai medile kacang bismillahirrahmanirrahim. Rampung medile kacang alhamdulillahirabbil alamin. Mususi beras bismillahirrahmanirrahim. Rampung mususi beras alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak mupuk tanaman, ngerabuk, mulai ngerabuk bismillahirrahmanirrahim. Rampung ngerabuk alhamdulillahirabbil alamin. Enteng. Tapi karena enteng ini biasanya terlupakan. Lali. Nomor 3. Jika akan melakukan sesuatu, akan waunika nggih
jika melakukan sesuatu ini akan apa sesuk apa suumben. Pak D, jangan kok masang terop Pak D, napa gadah damel? Jawabane besok dino Ahad ya tanggal sakmene aku arep mantu insyaallah. Iki aja lali, aja lali. Pak apa Bu? Besamanku kok dodol tempe kapan? Ya. Sesuk jam 09.00 insyaallah aku budal neng pasar. Iki lho sering lali. Insyaallah ya. Jadi kalau akan melakukan sesuatu aja lali insyaallah. Ku jenenge kalimat masyiah. Kalimat masyiah. Iji bismillahirrahmanirrahim. Loro alhamdulillahirabbil alamin. Telu insyaallah. Nggih. Bapak, jika terkena musibah gawa piring rutuh ter ya melaku kesandung jegluk itu jenenge kena musibah. Apa kena angin puting beliung, apa kena tanah longsor, apa saudaranya meninggal, apa anake meninggal, munio inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku jenenge kalimat istirja. Kalimat istirja. Para bapak nomor apa? Cak niki nomor 5. Kalau menghadapi kesulitan apa wae, bojone loro ditambahno kok gak waras-waras, nyambut gawe kok jatuh wae, nyawa sawah jatuh gak bati, gawe toko gak disambangi ambek pembeli, gawe warung sampai mambu-mambu gak payu, itu jenenge kesulitan. Niki kula jenengan ngalami kesulitan malih anakku, masya Allah dikongkon sregep belajar angele gak karuan ya, angel. Niki para bapak dos mundi disuruh memperbanyak maca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan Kanjeng Nabi ku ndek sahabat jenenge Auf bin Malik al-Asja'i. Auf bin Malik al-Asja'i itu dicoba Gusti Allah perkara telu berat-berat. Auf bin Malik ini punya 1 istri dan 1 anak yang bernama Salim, masih berumur 10 tahun. Dicoba Gusti Allah miskin, fakir ya. Kemudian ditambah ujian lagi, istrinya sakit-sakitan. Loh, miskinku berarti sulit mencari rezeki, sulit. Istrinya sakit-sakitan. Ditambah 1 lagi anaknya namanya Salim, diculik wong musyrik di masa perang. Loh bapak, akhirnya Auf sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, ya Auf isbir, sabar, wa aktir kaula
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilakoni ambek Auf bareng-bareng mbek bojone. Dilakoni istiqomah pertama bojone waras. Yang kedua anaknya namanya Salim malam-malam pulang mengetuk pintu, tok tok tok, Bu, assalamualaikum. Ibune buka lawang, ternyata Salim mulai. Pak Salim teko, dirangkul wong loro. Ya paling ceritane, Bah, kula diculik wong musyrik, namung disandra dikengken angon wedhus. Disinyandra kula niku juragan-juragan kambing, wedhuse kuwatah-kathah, enten 1800, enten sing 300, enten sing gangsal atus. Niku sedaya dipasrahno kula kengken ngengon. Nah juragan kambing niki senengane teler-teleran, minum-minuman keras. Lah sonten niku wau padha ngombe teler. Oh niku wedhuse kula giring teng latar niku Pak. Niki jumlahe 4.000 wedhus. Wis Lim, aku sesuk sowan Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi matur, alhamdulillah ya Rasulullah, istri kula sampun sembuh. Dek dalu Salim niki mantuk aman, selamat. Tapi kok beto peduse wong musyrik 50.000. Auf sadurunge awakmu teka mrene, malaikat Jibril wis rawuh rene. Nggawa ayat wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan diberi jalan keluar setiap kesulitan. Loro dadi waras, jalan keluar. Anake diculik wong musyrik enggak aman, saiki mulih dadi aman. Iki namanya jalan keluar. Nggih. Wah Bapak kula panjenengan biyen wegah ngaji, saiki sregep ngaji, iku jenenge jalan keluar. Biyen wegah jamaah, saiki sregep jamaah, iku jenenge jalan keluar. Biyen koncone elek-elek, saiki koncone apik, jenenge jalan keluar. Biyen angel nyambut gawe, saiki paringe gampang, namanya makhrajan, jalan keluar. Nggih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Auf iki masane masa perang. Awakmu nggawa wedhuse wong musyrik 4.000, iku berarti ghanimah, barang rampasan, PN ora usah dibalekno. Jadi kalau kesulitan nopo mawon, panjenenganku ngalami kok, kesulitanku ngalami, mesti wong berkeluarga ki diperbanyak maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wis saiki nomor 6. Kalau lisan ini sedang ngomong, ya, omongan sing gak ono paedahe. Berbincang-bincang, ya, yang tidak ada faedahnya, atau sampai melakukan yang maksiat.
Ya, maksiat apa itu kecil, apa itu besar, maka jangan lupa membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Lonjengan nek pas melaku numpak sepeda motor, numpak mobil nyawang mengarep, pas ngarepe sampean enten bocah wedok katokan cekak digonceng, iku tau mbok delok apa gak? Nek we mari ya tahu istighfar. Loh, ya biasa satu menit enteng, tapi istighfar iku sok lali. Jadi kalau lisan sedang ngomong yang gak ono paedahe, atau melakukan yang maksiat, apa itu kecil apa besar, maka jangan lupa membaca Astaghfirullahaladzim. Nomor 7 ya, kapanpun dimanapun lisan jangan henti-hentinya membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus oh Bapak, nek dilatih iso dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siji Bismillahirrahmanirrahim, 2 Alhamdulillahirabbil alamin, 3 insyaallah, 4 innalillahi wa inna ilaihi rajiun, 5 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, 6 astaghfirullahaladzim, 7 la ilaha illallah. Iki aja dianggap sembarangan. Niku dawe indallahi syarifun, di sisi Allah menjadi orang yang mulia. Wa indal malaikah syarifun, di sisi malaikat jadi orang mulia. Wa ghafarallahu dunubahu wa ingkanat misla zabatil bahri, dosa-dosanya diampuni Allah walaupun dosanya seperti buih lautan. Wa wajada halawatat ta'at, kapan ngabukti Allah rasane manis, rasane enak. Wa takunu hayatuhu wa mamatu khairan lahu, nek mati sing bagus, nek urip sing bagus. Niku kalimat 7. Nah, niki tulisane nggih seorang anak muda, nek pancen awakmu ngucap zikir maring pangeran, ojo sampai lupa. Pujilah Allah di dalam semua kondisi. Wahmadhu fil halat, di dalam semua kondisi. Neng diwae, neng sawah la ilaha illallah, neng pawon la ilaha illallah, mancat sepeda ontel la ilaha illallah, la ilaha illallah, masrah kayu la ilaha illallah, la ilaha illallah, fil halat, dalam kondisi apapun, ngulek sambel la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa jika dilatih, bisa. Baru Bapak Dawid Al-Misri, bareng tulisanku tak waca, tersentuh hatiku, aku nangis. Dinuku sampai sempat menangis. Aku nangis dalam jangka waktu yang lama. Kemudian genti tak jawab nganggo tulisan.
wa ma minka tibin illa sayuballah wa yubqita rumah katabat yadahu fala taktub bika fika ghayra syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu wa ma minka tibin illa sayubala wa yubqita rumah katabat yadahu fala taktub bika fika ghayra syai'in yasuruka fil qiyamati antarahu. Para bapak tak jawab ambek tulisan, tak tulis ning dhuwure tanah. Dinun Al-Misri dawuh ngoten. Artinya setiap orang yang menulis itu pasti besok akan diuji. Setiap orang yang menulis pasti besok akan diuji. Artinya mempertanggungjawaban tulisan. Wa yuqidah rumah katabat yadahu, maka masa akan menetapkan apa yang ditulis dengan kedua tangannya. Oh, Bapak ojo coret-coret sak karepe dhewe. Ningali teng kelas niku garisan ditulisi ambek paku, tulisan niku gak genah nek diwaca. Sebab apa? Esuk kelas ditempati anak putra, sore ditempati anak putri. Garisanku gak karu-karuan. Ana gambar susuh manuk barang. Tulisan-tulisan ini kalau dibaca haram, dosa. Selama tulisan masih ada, dilaknat malaikat. Wah, Bapak saiki usum coret-coret neng tembok. Kalau coret-coret itu merupakan gambar. Ini gambar yang maksiat. Gambar weke wong lanang, gambare wae wong wedok. Kadang-kadang tulisan kalau dibaca itu ya jorok. Maka selama tulisan itu masih ada, malaikat melaknat terus. Itu namanya tanggung jawab. Tapi kalau nulis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di buku-buku, di kertas-kertas, dawe kanjeng Nabi, selama namaku masih ada, malaikat akan merahmati terus, memohonkan ampun terus. Jadi siapapun yang menulis itu akan bertanggung jawab dengan tulisannya. Lane saat tulisane jangan menulis dengan tanganmu selain sesuatu yang menyenangkan kamu besok di hari kiamat. Apa yang menyenangkan kamu? Nulis Bismillahirrahmanirrahim, atau kamu membuat kaligrafi ayat kursi, kaligrafi sholawat, kaligrafi apa, itu besok akan menyenangkan kamu, mengembirakan kamu besok di hari kiamat. Para bapak, ada seorang wali punya temannya meninggal, bermimpi ketemu, kamu diapakan oleh Allah? Diampuni. Kenapa diampuni? Setiap aku menulis nama Muhammad, aku mesti baca sholawat.
Setiap aku menulis nama Muhammad, kemudian aku baca sholawat, itu diampuni oleh Allah. Itu namanya sesuatu yang mengembirakan. Falamma qara'a dzalik soha sohatan famata faratu an ujah hizahu panuditu la yatawalla amrohu ilal malaikah familtu ila syajaratin waraka'tu tahtaha ba'da raka'atin tsumma nadartu ila maudhi'ihi falam ara lahu asaron wala khobaron fa subhanal manan ala ibadi bimurati. Ketika anak muda itu membaca tulisan saya, tulisan tadi fala taktub bikafika ghairu syai'in yasuruka fil qiyamati antarahu. Bar moco menjerit, belek meninggal. Dil Amisri berkata, kemudian aku mulai akan merawat jenazah itu. Maksudku akan aku mandikan, akan aku kafankan, akan aku salatkan. Tiba-tiba aku dapat panggilan, suara tanpa ada, ya, tanpa terlihat yang mengatakan tidak boleh merawat jenazah ini kecuali malaikat. Ada suara begitu, tidak boleh merawat, ya, jenazah ini kecuali malaikat. Oleh karena ada suara, saya menyingkir, kemudian ya saya sembahyang di bawah pohon. Sehabis aku sembahyang, saya lihat tempatnya jenazah, ternyata jenazahnya hilang, bekas-bekasnya pun tidak ada. Jenazah dibawa malaikat entah kemana, ya, dibawa pergi. Ki para bapak, merasa nikmat munajat kalau sendiri di kebun yang menghijau, dia sembahyang di bawah pohon apel. Di bawah pohon apel ini adalah, ya, merupakan satu penyendirian yang menjadikan kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi ibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi
ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.